Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang peserta daring Matematika kelas 8 SMP Islam. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan materi, kita akan membahas terlebih dahulu tugas 909. Sekarang silahkan kalian buka hasil pekerjaan kalian untuk tugas 909. Untuk yang nomor 1, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lahir di bulan. Kemudian yang nomor 2, yang merupakan fungsi adalah himpunan C ke himpunan D, karena memasangkan setiap anggota C dengan tepat satu anggota D. Pada daring sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bab relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu persamaan garis lurus. Untuk KD-nya ada 2. Yang pertama, KD 3.4, menganalisis fungsi linier dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian KD 4.4 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, kalian pastinya pernah melihat Menara Pisa. Menara Pisa adalah salah satu bangunan keajaiban di dunia. Menara Pisa adalah sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan sekitar 50 derajat, namun tetap berdiri hingga saat ini. Tahukah kalian cara menentukan sudut kemiringan dari Menara Pisa ini? Untuk menentukan kemiringannya, kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Sekarang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Dalam hal ini, persamaan garis lurus mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan MX, contohnya Y sama dengan 6X. Kemudian yang B, Y sama dengan MX plus C. Contohnya, Y sama dengan 2X plus 3. Kemudian yang C, AX plus BY plus C sama dengan 0. Contohnya, 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Berikutnya, kita akan menggambar sketsa garis lurus. Yang pertama, menggambar grafik Y sama dengan MX. Contoh, gambarlah sketsa garis-garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan 3X, kemudian yang kedua, Y sama dengan min 4X. Nah, sekarang kita akan membahas untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Kita tulis fungsinya, yaitu Y sama dengan 3X. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari 2 baris, yaitu X dan Y. Kemudian X-nya kita ganti dengan min 1. Maka hasilnya Y adalah 3 kali min 1, yaitu min 3. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 3 kali 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 1, maka Y-nya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir, X-nya kita ganti dengan 2, maka Y sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Kemudian untuk yang nomor 2, sama seperti nomor 1, kita buat tabelnya. Jangan lupa ditulis fungsinya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan min 4X. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari 2 baris, yaitu X dan Y. Kemudian X-nya kita ganti dengan min 1, maka Y-nya adalah min 4 kali min 1, hasilnya adalah 4. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan min 4 kali 0, hasilnya adalah 0.
Kemudian yang terakhir, X-nya kita ganti dengan 1, maka Y sama dengan min 4 kali 1 sama dengan min 4. Nah, setelah ketemu titik-titiknya yang terdapat dalam tabel tadi, maka tinggal kita masukkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama, untuk soal Y sama dengan 3X, maka titik-titik yang kita masukkan adalah min 1,3, yaitu yang paling bawah, kemudian 0,0 berarti titik pusatnya, kemudian 1,3, dan yang terakhir adalah 2,6. Dan jangan lupa ditarik garis dari titik-titik tersebut. Nah, garis itulah yang dinamakan Y sama dengan 3X. Sedangkan untuk yang nomor 2, sama seperti di nomor 1, dari titik-titik yang sudah kita peroleh dalam tabel, tinggal kita masukkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Untuk yang nomor 2, titik-titiknya adalah min 1,4, kemudian 0,0, dan 1, min 4. Kemudian jangan lupa kita tarik garis, kemudian kita tulis fungsinya tadi, yaitu Y sama dengan min 4X. Nah, sekarang kesimpulan dari dua gambar tadi, yaitu garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan MX melalui pangkal koordinat. Maka yang pertama, garis dengan M bernilai positif, condong arahnya ke kanan. Kemudian garis dengan M bernilai negatif, arahnya condong ke kiri. Kemudian yang kedua, menggambar garis Y sama dengan MX plus C. Sebagai contoh, gambarlah sketsa garis lurus Y sama dengan 3X min 6 dengan X, Y, elemen R. Maka untuk menjawabnya, yang pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana nanti Y sama dengan 0. Maka 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 6. Jadi min 6 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif. Maka X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Y sama dengan 3 kali 0 dikurangi 6. Maka Y sama dengan 0 dikurangi 6. Y sama dengan min 6. Nah, setelah kita tadi sudah mendapatkan dua titik, yaitu 2,0 dan 0, min 6, maka tinggal kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam bidang koordinat kartesius. Setelah itu, dari dua titik itu kita tarik garis, kemudian kita tulis fungsinya tadi, yaitu Y sama dengan 3X min 6. Selanjutnya adalah gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis. Dalam hal ini, gradien merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Gradien biasa disimbolkan dengan M. Menentukan gradien garis. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik O 0,0. Maka M sama dengan Y per X. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Gradien garis Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C adalah M, atau angka yang diikuti oleh variabel X. Kemudian yang ketiga, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka gradiennya atau M sama dengan min A per B. Kemudian yang keempat, gradien garis yang melalui dua titik. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Supaya lebih paham, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan gradien garis di bawah ini. Yang pertama,
X plus 3Y plus 9 sama dengan 0. Yang kedua, melalui titik O 0,0 dan P 6,3. Yang ketiga, melalui titik min 2,5 dan 4,1. Dan yang terakhir atau yang nomor 4, Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal tadi. Yang pertama, persamaan X plus 3Y plus 9 sama dengan 0. Maka nanti kita akan menggunakan rumus yang ketiga. Kita tentukan A dan B-nya terlebih dahulu. A-nya adalah angka atau koefisien yang diikuti oleh variabel X. Berarti A-nya adalah 1. Kemudian yang B adalah angka atau koefisien yang diikuti oleh variabel Y, yaitu 3. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, M sama dengan min A per B, sama dengan min 1 per 3. Kemudian yang nomor 2, melalui titik O 0,0 dan P 6,3. Berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama. Maka M sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya adalah 3 per X-nya adalah 6. Sama dengan kita perkecil baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian yang nomor 3 melalui titik min 2,5 dan 4,1. Berarti nanti kita akan menggunakan rumus yang keempat. Maka kita harus tahu X1, X2, Y1, Y2-nya. Maka untuk titik min 2,5, maka X1-nya adalah min 2 dan Y1-nya adalah 5. Berikutnya untuk titik 4,1, maka X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu X1, X2, Y1, Y2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sama dengan 5 dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi min 2. Sama dengan 4 per 6. Kemudian kita perkecil. Baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 2. Sama dengan 2 per 3. Kemudian yang keempat, Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, berarti ini kita akan menggunakan rumus yang kedua. Maka M atau koefisien yang diikuti oleh variabel X adalah min 3. Nah, jadi gradiennya untuk garis Y sama dengan min 3X plus 5 adalah min 3. Nah, setelah tadi kita sudah belajar materi mengenai bentuk umum, kemudian menggambar sketsa, dan menentukan gradien, maka waktunya kalian mengerjakan tugas 7-10 atau 7 Oktober. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, gambarlah garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X min 1, di mana X, Y elemen R. Kemudian yang kedua, tentukan gradien dari yang A melalui titik P 2,3 dan H 5,4. Kemudian yang B 4X dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0. Silahkan tugas ini kalian kerjakan di buku tulis dan tentunya harus dikerjakan secara mandiri atau individu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran daring kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kalian semua jangan galau atau bingung atau bimbang, karena setiap tugas yang saya berikan pasti nanti akan saya beri pembahasan, sehingga kalian bisa tahu letak kesalahan kalian saat mengerjakan soal. Dan jangan lupa tetap rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan, dan tentunya selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada daring yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.